Hai guys, pecinta murder story. Salam kenal. Perkenalkan, nama saya Farah. Di video ini saya akan bercerita mengenai kisah pembunuh berantai bernama Patrick McKay. So, selamat mendengarkan. Jadi cerita ini terjadi di sebuah desa kecil yang indah di Inggris bernama Thorne, yang berada di wilayah Kent dan berpenduduk tidak lebih dari 2.500 orang. Dan jika dari London untuk menuju ke sana perjalanannya sekitar 1 jam. Namun pada tahun 1975, yang pada saat itu mungkin ada 3 pub, kantor pos, kantor dokter, toko bahan makanan, dan toko roti, dan pastinya juga ada gereja di sana bernama Saint Peter dan Saint Paul's. Nah, pendeta di gereja ini bernama Father Crane. Father Crane tinggal tepat di belakang gereja di cottage-nya yang bernama Malthouse. Sedangkan para biarawatinya, mereka tinggal di sebuah biara yang terletak di sebelahnya. Biara itu disebut Saint Catherine's. Father Crane memiliki jadwal rutin hampir setiap hari untuk pengikutnya, dan kegiatannya terjadwal. Mari kita maju ke tanggal 21 Maret 1975. Hari itu, Father Crane memberikan misa pada pukul 7.30 pagi. Dia melakukan beberapa hal administratif, dan kemudian dia berbicara dengan seorang biarawati bernama Suster Teres yang mengelola dan bertanggung jawab atas Saint Catherine serta urusan lainnya, sehingga mereka berkomunikasi secara rutin. Dikatakan bahwa dia kemudian kembali ke cottage-nya yaitu Malthouse. Dia memotong rumput, kemudian dia membawa anjingnya untuk berjalan-jalan. Father Crane terbiasa mengurus dirinya sendiri. Dia melakukan segalanya kecuali satu hal yang tidak dia lakukan, yaitu memasak. Para biarawati yang mengurus semua masakan, jadi setiap hari dia akan pergi ke dapur di mana ada baki yang ditinggalkan untuknya. Dia akan mengambil makanannya dan membawanya kembali ke tempatnya. Dan setelah selesai, dia selalu membawa piring kotor kembali ke dapur. Dia melakukan ini rutin 3 kali sehari. Father Crane dikenal karena 2 hal, rutinitasnya dan hubungannya dengan Tuhannya. Jadi dia tetap berpegang teguh pada rutinitasnya. Nah, pada suatu hari, Suster Teres menyadari bahwa Father Crane tidak datang untuk mengambil baki makan malamnya malam itu. Jadi dia melihat jam dan menyadari bahwa sudah lewat jam 6 dan ini sangat tidak biasa. Dia seperti curiga karena orang ini tidak pernah terlambat untuk makan malam. Jadi dia keluar menuju ke Malthouse dan melihat anjing Father Crane. Dia berada di luar di atas rumput sendirian. Yang lagi-lagi sangat aneh. Sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena anjingnya selalu bersamanya atau diikat. Beberapa jam berlalu dan dia masih belum melihat Father Crane. Jadi dia semakin khawatir dan melihat ke arah rumahnya lagi dan memperhatikan bahwa lampu bawah di rumahnya menyala. Jadi dia berpikir, oke, sepertinya dia ada di rumahnya. Meskipun gordennya ditutup dan Suster Teres tidak bisa melihat ke dalam. Namun karena lampunya menyala, jadi dia berpikir, ya mungkin dia ada di rumah. Namun setelah beberapa waktu, dia memutuskan untuk membawa nampan makan malamnya. Namun ketika dia tiba di depan pintu rumahnya, pintu depannya ternyata terkunci. Dan ini mencurigakan, karena biasanya Father Crane tidak pernah mengunci pintu rumahnya. Suster Teres berlari ke biara dan mengambil kunci agar dia bisa masuk ke rumahnya. Namun saat masuk, dia tidak menemukan siapa-siapa di dalam rumah tersebut. Yang dia lihat hanya beberapa piring kotor bekas makan siang. Setelah melihat ini, dia segera kembali ke biara dan menelepon polisi. Karena kota ini kecil, semua orang saling kenal. Jadi tidak aneh saat Suster Teres dengan santainya menelepon polisi dan bertanya, "Hey, apakah kamu melihat Father Crane atau mendengar bahwa ada sesuatu yang terjadi pada dirinya?" Karena dia tahu bahwa Father Crane adalah penggemar minuman alkohol. Jadi Suster Teres mengisyaratkan kepada polisi seperti, apakah dia minum terlalu banyak dan kemudian pingsan di pub? Kalau iya, tolong beritahu ke saya. Atau mungkin dia jatuh saat mabuk di semak-semak.
tanya Suster Teres pada polisi. Namun sayangnya mereka tidak melihatnya. Dan ada hal penting lainnya, yaitu bahwa Father Crane tidak tinggal sendirian di cottage-nya. Karena dia lajang sebagai seorang pendeta, jadi dia memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghasilan tambahan dengan menyewakan tempat di rumahnya kepada seorang pria bernama Mick. Si Mick di sini juga mulai merasakan keanehan. Dia tidak melihat Father Crane sepanjang hari, tapi dia melihat anjingnya di halamannya dan membawanya masuk. Dan seperti Suster Teres, dia berpikir, ya ampun, Father Crane tidak akan meninggalkan anjingnya di luar sendirian di malam yang dingin. Jadi dia mulai mencarinya di seluruh cottage. Meskipun mereka tinggal di rumah yang sama, tapi mungkin ruangan di rumah tersebut disekat. Jadi Mick tidak terlalu tahu bagian rumah Father Crane. Tapi dia masuk memanggilnya dan tidak mendengar apa-apa. Jadi dia memutuskan untuk mencari di semua kamar dan tidak menemukan tanda-tanda apapun. Suster Teres pergi ke sana dan bertanya kepadanya, apakah dia sudah mencari ke seluruh rumah? Dan dia bilang, iya, saya sudah mencari ke seluruh rumah, tapi dia tidak ada di sini. Namun kemudian si suster, karena sudah menjadi bagian dari gereja untuk waktu yang cukup lama, lebih lama daripada si Mick, jadi dia jauh lebih mengenal daerah tersebut. By the way, cottage ini dibangun pada abad ke-17, dan arsitekturnya penuh dengan sudut-sudut kecil dan kamar-kamar kecil yang tersembunyi dengan pintu-pintu kecil yang mengarah kemana saja. Jadi banyak tempat untuk diselidiki. Ketika Mick mencarinya, dia tidak bisa membuka pintu kamar mandi yang berada di bawah tangga di area basement. Pintu ini begitu kecil sehingga Mick sebenarnya mengira itu adalah lemari atau sejenisnya. Ketika Suster Teres datang untuk mencarinya ke rumah tersebut, dia juga melihat bahwa pintu kamar mandi lantai bawah tertutup, dan ketika dia membukanya, dia menemukan Father Crane di dalamnya. Dan yang lebih buruk, dia ternyata sudah meninggal. Tubuh Father Crane berada di dalam bak mandi. Tubuhnya tenggelam dalam air berdarah dengan darah yang meluber di dinding-dindingnya. Dia hampir sepenuhnya berpakaian. Dia memakai mantel, sepatu bot, kaos kaki abu-abu, celana bermotif ikat pinggang, sebuah shawl, bahkan dia memakai topi wol. Dan ada sebuah rosario diletakkan tepat dan tergantung di atas tangan kanan Father Crane. Banyak orang mengira rosario tersebut sengaja diletakkan di sana. Selain itu ada handuk yang menutupi kepalanya. Namun ketika handuk tersebut diangkat, dahinya menghilang dan otaknya terbuka. Ketika handuk itu diangkat, handuk itu menempel pada isi otaknya dan menariknya keluar dari kepalanya. Ya ampun, kejam banget ya, gengs. Kemudian setelah itu polisi datang. Mereka memeriksa tubuh dan tempat kejadian perkara. Dan menurut mereka, dia diserang segera setelah pulang ke rumahnya. Tidak ada tanda-tanda luka pertahanan sama sekali. Otopsi juga menunjukkan bahwa ia juga memiliki jaringan otak di jari-jarinya, yang menunjukkan bahwa kemungkinan besar dia telah menyentuh luka terbuka di kepalanya pada satu titik. Mungkin saat itu ketika Pastor Crane baru saja pulang dan masuk ke pintu rumahnya, dan dia kaget karena penyerangan yang tiba-tiba, dan berpikir, apa yang mengenai kepalaku? Dan dengan spontan dia menyentuh kepalanya sendiri. Otopsi juga menemukan sejumlah luka lain. Ada total 19 luka. Dia memiliki memar di seluruh tubuhnya. Ada luka di bawah rahang kirinya, di atas alis kirinya, serta luka tusukan di leher bagian bawah dan di bawah telinga kirinya. Meskipun luka di tengah dahi yang jelas merupakan yang paling traumatis. Ada beberapa cedera kepala lainnya di tengkorak Pastor Crane. Ada luka setengah lingkaran di dahi kiri atasnya, ada luka berbentuk T di garis rambutnya, dan luka berbentuk Y di dahi kanan atasnya, dan ada 2 luka lagi di puncak kepalanya. Kemudian ada patah tulang di kiri tulang pipinya, luka 5 inci di atas telinga kanannya, dan ada juga beberapa cedera internal, serta ada luka besar di dada kanan atas yang hampir mengenai paru-parunya. Ya ampun, sangat brutal. Serangan yang sangat brutal sekali ya, geng. Kemudian penyidik juga menemukan senjata pembunuhan
yaitu sebuah kapak kecil bergagang kayu. Kira-kira siapa ya, gengs, yang melakukannya? Siapa yang akan membunuh pendeta tersebut dengan sangat brutal? Detektif yang menyelidiki kasus ini memiliki teori. Jadi, 2 tahun sebelumnya, ada insiden yang melibatkan Father Crane, dan mereka percaya mungkin ini ada hubungannya dengan kematiannya. Mereka harus memulai dari suatu tempat. Jadi 2 tahun sebelumnya pada tahun 1973, Father Crane menjadi korban kejahatan lain. Saat itu ada seorang pria yang mencuri cek milik Father Crane. Detektif berpikir, baiklah, saya harus mulai dari sana untuk melihat apakah pelaku kejahatan cek yang terlibat. Jadi sang detektif pergi mencari pencuri cek tersebut, yaitu Patrick McKay yang berusia 23 tahun. Ketika detektif tiba di tempat Patrick tinggal dan Patrick membuka pintu, Patrick berkata, "Syukurlah kamu di sini, saya sangat lega. Ya, saya yang membunuh Father Crane." Saat itu dia bahkan meminta sang detektif untuk menangkapnya. Ya, begitu ceritanya. Tapi kenapa Patrick begitu mudah langsung mengakuinya ya? Patrick McKay memiliki cerita yang panjang. Patrick lahir pada tahun 1952 di Guyana, Amerika Selatan, yang pada saat itu masih merupakan koloni Inggris. Ibunya Marion adalah penduduk asli Guyana dan ayahnya Harold adalah seorang warga negara Inggris yang meninggalkan Inggris untuk melarikan diri dari masa lalunya yang sangat menyedihkan. Dikatakan, Harold, ayah Patrick, adalah seorang pemuda lembut dan baik dan sebenarnya hanya ingin menjalani kehidupan yang sederhana. Dia mempunyai mimpi ingin menjadi seorang akuntan. Tapi sayangnya, sebelum dia bisa meraih impiannya, Perang Dunia II pecah dan Harold mendaftar di militer. Seperti kebanyakan orang yang telah melihat peristiwa horor dalam peperangan, ini sangat merusaknya, tidak hanya secara fisik terutama secara mental. Suatu waktu ketika dia sedang menjalankan misi, seluruh skuadnya diserang dan dia akhirnya menjadi satu-satunya orang yang selamat dari serangan itu. Ya, bisakah kamu membayangkan hidup dengan kenangan itu? Semua orang mati kecuali dia. Lalu harus hidup dengan itu, dia selamat dan ada rasa bersalah. Itulah yang terjadi pada Harold. Jadi begitu dia kembali dari perang, Harold mencoba melaluinya. Dan dia akhirnya menjadi seorang akuntan dan menikah. Kemudian istrinya hamil dan segalanya berjalan dengan baik untuk Harold. Sampai suatu ketika ada kejadian yang menyedihkan. Saat melahirkan, istri dan bayinya meninggal. Semenjak itulah Harold menjadi sangat depresi dan mulai banyak minum. Upaya terakhir untuk keluar dari depresi ini, dia berkata, "Saya perlu perubahan suasana dan saya harus keluar dari sini." Jadi dia mengambil pekerjaan sebagai akuntan di perkebunan gula di British Guyana, di mana ia bertemu dan menikahi istri barunya, Marion. Masalah-masalah kemudian mengikutinya. Harold menjadi kecanduan alkohol yang semakin parah. Meskipun dia bahagia ketika Marion hamil, namun Harold menjadi semakin agresif dan kemudian menjadi penindas. Ada kejadian yang paling membekas dan sangat menyakiti hati Marion. Saat itu, Harold menendang perut Marion yang saat itu sedang hamil Patrick. Meski akhirnya baik-baik saja, inilah awal mulanya. Marion kemudian melahirkan 2 anak perempuan lagi, jadi Harold memindahkan seluruh keluarga kembali ke Inggris di mana saat itu Harold mulai menjadi alkoholisme sampai dia mati. Selain itu, dia mulai bersikap kasar pada Marion dan Patrick. Tetapi Harold tidak mau menyentuh kedua putrinya. Dia selalu meninggalkan mereka sendirian dan dia tidak pernah mau memukulnya. Jadi hal ini sangat membingungkan bagi Patrick. Mengapa ayahnya hanya memukuli dia dan ibunya? Tetapi tidak dengan kedua putrinya. Ya, sangat membingungkan ya, gengs. Satu-satunya hal yang mengikat mereka adalah ketika Harold menghabiskan waktu berdua dengan Patrick. Ketika keduanya duduk dan Harold akan menceritakan kisah-kisahnya sewaktu perang yang kejam. Itulah satu-satunya waktu yang mengikat mereka. Balik lagi ke Patrick. Jadi ada apa dengan Patrick? Dan mengapa begitu mudahnya dia mengaku? Jadi pada tahun 1962, ketika Patrick berusia 10 tahun, ayahnya meninggal karena serangan jantung. Dan kata-kata terakhir ayahnya untuk Patrick adalah, "Ingatlah untuk menjadi baik." Namun semua tidak berjalan baik.
Setelah kematian ayahnya, perilaku Patrick menjadi semakin buruk. Di sekolah, dia menjadi pengganggu dan memukul habis-habisan anak-anak lain dengan kejam. Tidak hanya itu, Patrick menginjak kepala anak-anak dan sebagainya. Sungguh mengerikan. Dan dia juga akan marah dan menjadi super tantrum jika ada yang mencoba mengatakan tidak atau jika mereka menghalanginya untuk duduk di kursi ayahnya yang berada di ruang tamu. Ayahnya selalu duduk di kursi bersama Patrick. Jadi jika ada orang lain yang duduk di kursi itu, Patrick akan menjadi gila. Selain itu, jika ibunya memberikan perhatian pada adik perempuannya, Patrick akan meledak-ledak, tapi semua kemarahannya akan ditujukan pada ibunya. Dia jahat terhadap adik perempuannya dan juga sangat buruk terhadap ibunya. Ringkasnya, dia anak kecil dengan perasaan marah yang sangat besar. Marian ibunya kehilangan kendali karena selain suaminya meninggal, juga karena perilaku Patrick yang dianggapnya sangat menakutkan. Dia tidak tahan lagi dan akhirnya mengalami keruntuhan mental. Dia roboh di lantai dan akhirnya dirawat di rumah sakit selama 4 bulan. Selama 4 bulan tersebut, Patrick dan mungkin juga dengan saudara perempuannya, Patrick dikirim dari rumah ke rumah dan tinggal dengan berbagai orang, anggota keluarga, teman, dan siapa saja yang mau menerimanya. Namun semuanya mengeluhkan bahwa perilakunya sangat buruk sehingga mereka tidak ingin mempertahankannya lagi. Jadi dia merantau pada usia yang sangat muda. Ketika ibunya keluar dari rumah sakit, akhirnya mendapatkan mereka kembali. Tetapi perilaku Patrick pada saat itu menjadi lebih buruk. Polisi seringkali ditelepon ke rumahnya hingga 4 kali seminggu karena ledakan kekerasan yang dilakukannya. Dan kemudian sekitar saat ini, Patrick mulai menyiksa hewan. Tetangga-tetangganya seringkali melihat Patrick bermain dengan burung mati di taman. Dia melemparkan burung-burung itu ke udara. Dia juga melakukannya pada tupai, hewan kecil dan sejenisnya. Dan lalu dia juga menyerang hewan kura-kura peliharaan keluarganya. Kura-kura dengan tempurungnya yang keras, yang saya pikir kura-kura itu tidak bisa hancur, tapi ternyata tidak. Si Patrick ini menemukan cara untuk merusak dan membunuh kura-kura itu dengan membakarnya di atas api. Patrick juga pernah mengancam seorang wanita dewasa dengan garpu tala. Dia membakar tempat peristirahatan pantai untuk hiburan dan mencuri ayam dan patung taman dari tetangganya. Ini terjadi berulang kali, dan siapapun yang ada di pandangannya dapat menjadi sasaran. Dia marah dan semua orang di desa kecil ini juga tampaknya menyadarinya. Sebagaimana pembahasan sebelumnya, bagaimana Patrick suka mendengarkan cerita perang ayahnya, ternyata itu menjadi obsesinya. Dan Patrick menjadi terobsesi dengan Naji serta sangat bergairah tentang hal itu. Banyak sumber berspekulasi bahwa dia menjadi terobsesi dengan Nazi karena ayahnya adalah veteran Perang Dunia Kedua dan cara untuk membalas ayahnya adalah dengan memuji Nazi. Ya, meskipun ayahnya sudah meninggal, itu cukup masuk akal juga sih. Entah benar atau tidak, itu pengamatan yang telah dilakukan oleh orang-orang. Patrick berbuat lebih jauh lagi, yaitu ketika dia mulai membakar tempat ibadah saat dia berusia 11 tahun. Dia membakar tirai di sebuah gereja Katolik, dan saat itulah pertama kalinya dia masuk tahanan anak. Namun tidak berakhir sampai di situ. Hukum tahanan sama sekali tidak membuatnya takut. Sekitar usia 12 dan 22 tahun, Patrick diinapkan di rumah sakit jiwa. Dia pergi ke sekolah khusus, masuk ke lembaga permasyarakatan anak, tinggal dengan keluarga yang berbeda sebanyak 19 kali. Dia juga menyerang anak-anak, keluarganya, dan dia juga menyerang pemadam kebakaran. Namun di beberapa kesempatan, dia pernah mencoba untuk melakukan bunuh diri. Patrick kemudian mulai terjun ke dunia narkoba. Orang-orang menyebutnya pecandu amfetamin. Dia sangat menyukai obat-obatan dan juga mulai minum segala macam minuman keras. Sewaktu tinggal di salah satu rumah sakit jiwa, Patrick didiagnosis sebagai psikopat. Dan di pusat tahanan anak-anak, seorang dokter mengatakan bahwa dia bisa menjadi pembunuh psikopat yang sangat dingin. Dan dokter merekomendasikan agar ia dikurung dan ditangani. Tetapi Marian ibunya terus menebusnya dari setiap situasi yang terjadi. Dia terus menebusnya, karena itu Patrick tidak pernah diinstitusikan atau ditempatkan di tempat yang aman dari masyarakat
karena ibunya terus menebusnya. Tidak banyak orang yang menyukai Patrick, tetapi ada beberapa orang lain selain ibunya yang merasa kasihan dan ingin memberinya kesempatan kedua. Salah satu dari mereka adalah seorang pendeta yang baik dan ramah bernama Father Crane. Berhubung Father Crane suka minum minuman keras, dia sering berada di pub di Sorn dan selalu membelikan minuman untuk Patrick ketika ia melihatnya di pub. Dia hanya ingin bersahabat dengannya. Mungkin dia berpikir dia bisa berbicara dengannya atau berteman dengannya. Patrick butuh sosok yang positif dalam hidupnya. Jadi cara terbaik untuk melakukannya adalah berteman dengannya. Itulah yang dilakukan oleh Father Crane, berteman dengan Patrick. Jadi keduanya adalah teman minum. Dan Patrick tampaknya menyukainya juga. Siapapun yang memberinya minuman keras, ia akan sangat menyukainya. Tetapi beberapa bulan setelah pertemanan mereka, Patrick masuk ke rumah Father Crane dan mencuri cek. Seperti yang saya bahas sebelumnya, ya jadi dia mencuri cek itu. Nominal cek itu awalnya 30 pound sterling dan Patrick mengubah angka 3 menjadi angka 8 dan kemudian dia menguangkannya sebesar 80 pound sterling. Patrick tertangkap, tetapi Father Crane memutuskan untuk tidak menuntut. Sebagai gantinya, dia menemui Patrick dan berkata, "Saya hanya mau kamu menggantinya, sobat." Dan dia bahkan bertanya kepada Patrick, "Hei, kamu bisa membayar 7 pound sterling seminggu sampai jumlahnya 80 pound sterling dan kamu akan saya maafkan." Father Crane sangat merasa kasihan terhadap pria itu dan mencoba membantunya. Tetapi Patrick tidak pernah membayarnya dan persahabatan itu akhirnya memudar. Pemuda brengsek ini mungkin tidak punya sedikit pun kebaikan di hatinya, atau dia tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang baik. Karena semua orang bertanya, "Mengapa kamu membunuh Father Crane?" Dia adalah orang yang baik, dan jawaban Patrick adalah karena dia merasa kesal dengan Father Crane. Dia kesal, itu sebabnya dia membunuhnya. Itu yang dia katakan. Ngeri ya, gengs. Sangat menakutkan, orang ini benar-benar gila. Oke, kita semua setuju bahwa si Patrick tidak memiliki masa kecil yang baik. Tapi dia tetap sangat menakutkan, karena dia akan membunuh tanpa alasan. Dan mungkin ini sebabnya Patrick begitu senang ketika ditangkap, karena semuanya terlalu berat baginya. Penyelidik meyakini bahwa Patrick pernah melakukan pembunuhan sebelumnya, tetapi memang tidak ditemukan bukti. Patrick adalah seorang pembohong, dia sering berbohong. Patrick akan mengakui sesuatu dan kemudian dia akan menariknya kembali. Atau dia akan membanggakan pembunuhan atau sesuatu dan kemudian dia mengatakan bahwa dia tidak ingat atau dia tidak pernah mengatakannya. Dia tidak konsisten dan berubah-ubah. Namun setelah Patrick ditahan, polisi di Kent dan London, mereka mulai melihat beberapa kasus yang tidak terpecahkan dan mencari tahu apakah ada yang cocok dengan Patrick. Dan mereka meyakini telah menemukan pembunuhan pertamanya. Jadi si Patrick ini tidak pernah bisa mempertahankan pekerjaannya. Ketika dia mendapatkan pekerjaan, dia akan bekerja selama 1 atau 2 hari dan kemudian berhenti. Sesuai dengan kepribadiannya sih. Oleh sebab itu dia tidak pernah punya uang. Jadi kejahatan pertamanya ini dimulai dengan perampokan. Dia akan masuk ke rumah orang dan mencuri apa saja yang bisa dia temukan. Dan ini menjadi sumber penghasilan yang cukup stabil baginya. Dia sangat mahir dalam hal itu. Mungkin karena dia seorang psikopat, karena itulah dia sangat ahli dalam mencuri. Dan bukan hanya mencuri dari Father Crane, dia juga mencuri dari orang lain yang dia mau. Mungkin uang adalah motif utama, tapi saya pikir ini karena dia menyukai sensasinya. Kasus lainnya pada bulan Juli 1973, 2 bulan setelah dia mencuri cek dari Pastor Crane, seorang pengasuh berusia 18 tahun bernama Heidi ditikam sampai mati di dalam kereta dan jasadnya kemudian dilemparkan ke rel. Polisi bingung dengan kasus ini karena tampaknya tidak ada motif dan mereka bahkan tidak tahu harus mulai dari mana karena kasus ini begitu brutal. Namun mereka tidak menemukan motifnya. Konon wanita lain yang naik kereta yang sama pada hari itu mengatakan bahwa ada seorang pria yang sangat intens yang cocok dengan ciri-ciri Patrick. Pria itu mendekatinya dan menodongkan pisau ke lehernya dan bertanya, apakah dia seorang Jerman? Dan kemudian wanita itu berkata bahwa dia membenci orang Jerman, terutama wanita Jerman. Jadi karena Patrick menyukai Nazi, bukan berarti dia menyukai orang Jerman ya.
Nah, karena wanita tersebut memberikan deskripsi itu, Patrick akhirnya tidak membunuhnya dan malah membunuh wanita lain. Deskripsi dari serangan itu, penyidik berpikir bahwa itu adalah Patrick. Patrick sebenarnya mengaku melakukan pembunuhan itu, tapi penyidik tidak dapat membuktikannya. Dia juga membunuh seorang wanita tua bernama Isabella pada hari Valentine pada tahun 1974. Isabella adalah janda yang cukup berada dan Patrick konon sedang mencari mangsa untuk merampok seseorang. Ketika dia melihat Isabella, dia mendekatinya dan berbicara dengannya. Entah dia terpesona dan menyukai wanita tua itu, atau mungkin dia berpikir ada beberapa barang bagus di rumahnya yang bisa dicurinya. Jadi bukannya merampok wanita itu di jalan, dia malah menawarkan diri untuk membantunya membawakan makanan kucing wanita itu sampai ke rumahnya. Ya, jadi dia membawakan makanan kucing itu, membantunya, dan ketika mereka sampai di rumahnya, wanita itu mengundangnya masuk dan mereka mulai mengobrol. Karena Isabella merasa cocok, jadi dia memberitahunya untuk datang kapan saja. Dan Patrick benar-benar mengunjunginya. Mereka menjadi semacam teman. Atau mungkin karena Patrick merencanakan serangan yang memakan waktu cukup lama. Wanita itu memberinya uang tunai untuk belanja bahan makanan dan dia melakukannya. Sayangnya itu tidak berlangsung lama. Suatu hari di hari Valentine, Isabella baru saja pulang dari pesta Valentine. Dia sangat kelelahan, ya karena wanita tersebut berusia 87 tahun. Tidak lama kemudian, ada yang datang mengetuk pintu dan berkata, "Tok tok tok, ini Patrick." Wanita itu berkata, "Oh, tidak malam ini, saya sangat lelah. Saya mau tidur, mungkin lain kali." Jadi dia menutup pintunya. Tapi Patrick tidak suka jawaban tidak, dan ini memicunya. Dia akhirnya merusak pintunya, masuk ke rumah, dan akhirnya menikam wanita itu hingga tewas, hanya karena wanita malang itu ingin tidur. Patrick mengakui telah membunuh 11 orang, tetapi banyak yang meyakini bahwa ada lebih banyak korban. Sangat sulit untuk mendapatkan jawaban yang jelas dari Patrick. Dia akan mengakui sesuatu dan kemudian mencabut pengakuannya, kemudian mengaku lagi, dan kemudian mencabut lagi. Penyelidik juga tidak memiliki cukup bukti dari kejahatan-kejahatan ini. Tapi polisi tidak pernah menyerah. Mereka akan terus mendorongnya selama pemeriksaan. Dan terkadang ketika didorong cukup jauh, dia akan mengingat detail kecil yang tidak diketahui orang lain. Meski tidak ada liputan media atau apapun yang meliputnya. Satu hal yang konsisten membuat penyidik cukup yakin bahwa itu adalah Patrick adalah ketika dia membunuh seseorang di rumah, dia akan selalu mengunci pintu depan dan belakang. Di beberapa pembunuhan sebelumnya, pintu depan terkunci dan mereka menganggap itu adalah Patrick yang melakukannya. Setelah dia ditangkap dan menjalani persidangan, ada banyak pertanyaan dalam persidangan tentang apakah Patrick layak untuk menjalani persidangan. Patrick dikenal karena pembunuhan mengerikan ini, tetapi ketika ditanya dia berkata, "Aku tidak membunuh siapa-siapa," seperti lupa ingatan. Tapi saat di dalam penjara, dia akan membanggakan pembunuhannya kepada sesama tahanan. Dia tampak sangat tidak stabil dan otak psikotiknya semakin terganggu karena narkoba dan alkohol dan dia sepertinya tidak sadar bahwa itu terjadi sejak usia sangat muda. Jadi pengadilan memutuskan karena Patrick ini didiagnosis memiliki gangguan jiwa, jaksa penuntut menurunkan tuduhan pembunuhan dan hanya menuntutnya dengan tuduhan pembunuhan yang lebih rendah. Ya, dia dituduh melakukan 5 tuduhan pembunuhan dan hanya dinyatakan bersalah atas pembunuhan tak sengaja terhadap Father Crane, Isabel, dan wanita tua lainnya bernama Adele Price yang juga dibunuh di rumahnya sendiri. Hakim yang memutuskan sudah memahami situasi keadaan Patrick. Jadi Patrick tetap dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan hukuman minimal 20 tahun dan hakim telah menolak permohonan pembebasan bersyarat setiap kali dia mencobanya. Permohonan pembebasan bersyarat ini sudah berlangsung selama 28 tahun. Jadi di mana Patrick sekarang? Si Patrick ini masih hidup, guys. Saat ini dia berusia 69 tahun dan telah berada di balik jeruji selama 47 tahun, yang membuatnya menjadi narapidana terlama di Inggris. Selain itu, untuk mengubah suasana, dia menginginkan perubahan dan secara hukum dia mengubah namanya menjadi David Grove.
Semoga saja orang ini tidak akan pernah keluar dari penjara ya, gengs. Karena terkadang banyak penjara yang membebaskan orang-orang gila. Dia kemudian diajukan untuk pembebasan bersyarat pada November 2022 tahun lalu. Namun ada sesuatu yang menunda persidangan sehingga dia sangat marah. Sangat marah bahwa dia tidak akan keluar pada saat hari Natal. Dia berkata, "Aku membutuhkan ini dan kita semua membutuhkannya." Dia juga selalu mengatakan selama bertahun-tahun bahwa ada konspirasi untuk membuat dirinya tetap berada di penjara dan itulah mengapa dia berada di sana. Nah, teman-teman, itulah cerita tentang Patrick McKay dan seberapa mengerikannya dia. Orang ini pantas untuk dipenjara seumur hidup karena dia sangat menakutkan. Dia akan menyerang siapa saja secara acak karena tidak ada alasan untuk perilaku gilanya. Ya, memang alasannya ia memiliki masa kecil yang buruk dan sebagainya. Tapi dia akan menyerang siapa saja yang dilihatnya. Binatang, tumbuhan, mencuri barang-barang, berjalan-jalan di lingkungan dengan skop untuk menyerang orang, dan menindas anak-anak. Dia seharusnya sudah dipenjara sejak lama, tapi ibunya selalu menghalangi. Baiklah, gengs. Sekian Murder Story hari ini, dan terima kasih sudah menonton. Bye.